semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang proses seleksi dan kepatuhan dalam rekrutmen karyawan. Sebelum saya masuk ke pembahasan, kita bareng-bareng bisa membayangkan kalau misalkan kita lagi beli barang secara online. Nah, di situ kan kita pasti lihat dulu review barangnya dan juga reputasi dari tokonya dan juga pasti kita kadang-kadang itu ada stalking apa ini tuh tokonya benar-benar terpercaya, benar-benar emang menjual barang tersebut gitu. Nah, dalam proses rekrutmen, perusahaan juga sebenarnya tuh ngelakuin hal yang sama gitu, hal yang mungkin mirip. Nah, mereka itu harus benar-benar memastikan bahwa calon karyawan itu yang mereka pilih itu orang yang tepat gitu dan juga yang juga bisa mereka percaya. Makanya perusahaan itu butuh informasi yang lengkap dan juga akurat tentang pelamar. Nah, pada slide ini saya menjelaskan mengenai mengapa informasi akurat tentang pelamar itu sangat penting dalam proses rekrutmen. Dalam proses perekrutan karyawan, perusahaan itu nggak boleh hanya mengandalkan kesan pertama atau hasil wawancara aja. Jadi, pemberi kerja itu harus dapat informasi yang benar-benar akurat sebelum membuat keputusan akhir. Makanya, perusahaan itu harus melakukan berbagai langkah. Contohnya, pemeriksaan latar belakang, verifikasi referensi kerja, dan juga meninjau perilaku dan juga rekam jejak dalam karyawan. Nah, perusahaan itu biasanya juga menggunakan sosial media eh, un- seperti layanan pemeriksaan latar belakang yang profesional dan juga tes-tes kayak semacam tes kejujuran dan juga tes narkoba sebagai bagian dari seleksi modern. Nah, semua langkah ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa kandidat itu memiliki kejujuran, memiliki kompetensi, dan juga memiliki integritas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi proses pemeriksaan ini itu juga harus dilakukan dengan hati-hati dan juga nggak bisa melanggar hukum ketenagakerjaan maupun hak privasi dari calon karyawan tersebut. Jadi, keseimbangan antara mendapatkan informasi yang lengkap dan tetap menghormati batasan privasi. Nah, dengan seleksi yang cermat kayak gini, dan juga informasi yang benar dan juga lengkap, perusahaan itu dapat mempekerjakan orang yang tepat sekaligus mengurangi resiko di masa depan. Selanjutnya, pada slide ini, itu berisikan tentang langkah-langkah penting dalam memastikan proses seleksi karyawan yang adil dan juga akurat. Nah, validasi tes itu juga diperlukan ya, agar sebagai alat seleksi yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan atau karakteristik yang akurat dengan pekerjaan. Nah, menurut buku yang menjadi acuan kami belajar, itu ada 4 langkah utama dalam proses validasi tes. Itu yang pertama, di sini ada analyze the job. Nah, pada tahapan ini, itu perusahaan harus mengidentifikasikan keterampilan, juga karakteristik, dan juga kriteria kesuksesan apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Nah, ini tuh menjadi dasar untuk menentukan tes yang tepat. Lalu bergeser ke nomor 2, itu choose the test. Nah, setelah mengetahui nih prediktor yang diperlukan tentang tadi yang sudah ditentukan di poin pertama, itu selanjutnya perusahaan itu memilih jenis tes yang paling sesuai untuk mengukur kemampuan tersebut. Lalu yang ketiga ada administer the test. Nah, tes ini kemudian dilaksanakan itu dan juga hasilnya dibandingkan dengan kinerja aktual karyawan. Nah, validasi ini tuh bisa dilakukan secara eh, kon concurrent, yaitu tes diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja atau predictive test yang diberikan kepada pelamar baru dan juga hasilnya dilihat gitu setelah mereka bekerja. Lalu yang keempat ada relate test score and kriteria. Nah, pada tahap ini itu perusahaan menganalisis nih hubungan antara skor tes dengan performa kerja itu menggunakan correlation analysis untuk melihat apakah tes tersebut itu benar-benar valid. Nah,
Jadi, teman-teman, melalui 4 langkah ini, perusahaan itu bisa memastikan bahwa alat seleksi yang digunakan itu akurat dan tidak menimbulkan diskriminasi. Pada slide, nah, pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang honesty and integrity testing, yaitu model yang digunakan perusahaan untuk menilai tingkat kejujuran dan juga integritas calon karyawan. Tentunya ya, tes ini juga penting karena perusahaan kan pasti harus memastikan bahwa orang yang mereka pekerjakan itu memiliki karakter dan moral yang baik dan tidak berpotensi melakukan perilaku yang tidak etis di tempat kerja nanti. Nah, seperti contohnya yang sering kita dengar kan ya, ada pencurian, penyalahgunaan fasilitas, dan juga manipulasi data. Nah, melalui tes kejujuran ini, itu bisa dilakukan mengenai pertanyaan, maaf, langsung mengenai perilaku etis, atau menggunakan alat seperti poligraf atau pendeteksi kebohongan. Nah, ada juga nih tes yang tidak langsung seperti tes kepribadian yang dapat mengidentifikasi kecenderungan seseorang terhadap perilaku yang tak jujur. Nah, beberapa perusahaan juga biasanya itu menambahkan tes lain, ya contohnya tes narkoba, sebagai langkah tambahan untuk menjaga keselamatan dan juga produktivitas kerja. Meskipun tes ini efektif, penggunaannya tetap harus memperhatikan aspek dan juga etika dan juga hukum. Nggak bisa melanggar privasi pelamar dan tidak menimbulkan diskriminasi. Lalu, selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang proses validasi tes itu dilakukan untuk memastikan bahwa tes seleksi itu benar-benar mengukur kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Nah, proses tahapan validasi itu ada 4 tahapan ya teman-teman. Yang pertama itu yaitu analyze the job. Nah, ini langkah pertamanya. Nah, itu ya, yaitu menganalisis pekerjaan secara mendalam. Jadi kita tuh harus tahu nih tugas ya tanggung jawab dan juga yang paling penting itu kompetensi kunci. Jadi knowledge, skill, abilities itu apa yang dimiliki, apa yang wajib dimiliki oleh seorang kandidat untuk berhasil dalam peran tersebut. Nah, ibaratnya tuh ini tuh hal terpentingnya dari keempat tes tersebut. Lalu bisa bergeser ke nomor 2, yaitu choose the test. Nah, setelah kita tahu kompetensi apa yang dicari, langkah kedua itu adalah memilih tes yang tepat. Tes yang harus dipilih memiliki dasar teori yang kuat dan yang terbukti mengukur yang sudah kita identifikasikan di langkah pertama. Lalu yang ketiga adalah hmm, untuk memastikan lingkungan dan juga prosedur tes adil dan juga konsisten untuk semua kandidat. Jadi pada langkah ini tuh kita harus mengumpulkan data kinerja karyawan yang sudah ada. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu kita harus mencari nih korelasinya. Jadi apakah kandidat dengan skor tes tertinggi ini cenderung memiliki kinerja baik di lapangan atau justru sebaliknya? Nah, kalau misalkan korelasinya itu kuat, jadi tes tersebut tuh dianggap valid. Nah, sebaliknya ya, kalau misalkan tidak ada hubungannya, jadi tes tersebut ini, tes-tes yang tadi dilakukan ini tidak efektif dan juga harus diganti. Jadi, setelah kita memastikan bahwa alat ukur kita, yaitu tes seleksi, itu sudah valid dan juga reliable, langkah selanjutnya adalah menggunakan alat dengan bijak. Tuh. Jadi, eh, slide ini membahas tentang tahapan validasi yang harus sesuai dengan eh, korelasi dari kandidat tersebut. Kalau misalkan memang hasilnya baik, mungkin tes ini bisa dipergunakan. Tapi kalau misalkan hasilnya tidak relevan, mungkin harus digantikan dengan tes yang lain. Lalu yang kedua di sini ada proses pengambilan keputusan seleksi yang baik. Jadi tidak hanya memilih kandidat terbaik, tapi juga memastikan setiap langkah itu bisa dilakukan secara adil, sah, dan juga transparan.
Nah, yang pertama itu kita harus memastikan bahwa keputusan seleksi itu harus eh, s- setelah proses tes dan wawancara selesai. Nah, yaitu keputusan seleksi harus dibuat setelah prosesnya itu selesai. Jadi nggak bisa terburu-buru. Kita juga harus menunggu nih eh, hingga semua data dan juga tes wawancara itu dan juga pemeriksaan latar belakang dan juga referensi itu sudah terkumpul dan juga sudah dianalisis. Nah, keputusan ini nggak bisa cepet ya, nggak bisa tergesa-gesa gitu karena beresiko juga mengabaikan informasi penting. Kedua, penilaian berdasarkan pada kombinasi hasil tes dan wawancara dengan fokus pada kompetensi. Nah, penilaian juga kan harus didasarkan pada kombinasi hasil tes dan wawancara. Jadi dengan fokus utama pada kompetensi kerja yang dibutuhkan, wawancara bisa subjektif. Jadi karenanya skor tes juga harus objektif ya. Jadi nggak bisa menjadi penyeimbang gitu. Jadi memastikan penilaian kita tuh tetap fokus pada kemampuan kandidat untuk melakukan pekerjaan. Lalu poin ketiga itu menekankan kolaborasi. Jadi pengambilan keputusan itu merupakan hal yang mutlak gitu bagi manajer dan juga di lini bisnis dan juga dan bukan wewenang Departemen SDM semata. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Karena manajer itu pihak yang paling tahu kebutuhan tim dan juga pekerjaan sehari-hari. Nah, tugas SDM itu memfasilitasi proses dan juga memastikan objektivitas dan menyediakan data yang akurat. Lalu yang keempat nih, dan harus proses seleksi itu harus beretik dan juga sesuai dengan hukum. Nah, menjamin tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Jadi semua kandidat terlepas dari latar belakangnya itu harus diperlakukan sama. Nah, jadi tidak masalah ya. Jadi tidak hanya masalah hukum, tapi juga mencerminkan budaya perusahaan yang adil. Lalu setelah kita membahas validasi tentang tes dan juga objektivitas, mengenai proses pengambilan keputusan seleksi yang baik, tidak hanya memilih kandidat terbaik, tapi juga harus memastikan setiap langkah dilakukan secara adil, sah, dan juga transparan. Nah, setelah kita membahas validitas dan juga objektivitas, nah di sini kita akan membahas nih aspek legalnya dalam proses seleksi karyawan. Itu kan perusahaan punya banyak kewajiban ya untuk memastikan bahwa setiap tes atau metode penilaian tuh yang digunakan tuh harus benar-benar relate gitu loh dengan kebutuhan kerjaan. Nah, tujuan utama dari kepatuhan hukum itu adalah menghindari dan mentiadakan diskriminasi terhadap kelompok manapun. Nah, ini adalah fondasi dari Equal Employment Opportunity atau EEO. Nah, atau kesempatan kerja yang sama. Nah, salah satu dalam proses seleksi karyawan, perusahaan itu wajib memastikan bahwa setiap tes itu berjalan dengan baik dan juga memiliki dampak positif bagi para perusahaan dan juga untuk para pelamar. Nah, perusahaan dapat menjamin bahwa proses rekrutmen berjalan secara objektif, transparan, dan juga menghormati hak setiap individu. Lalu, pada slide ini, nah, untuk 6 poin penting yang menjamin kita menjaga privasi keadilan dalam keseluruhan proses pengujian, itu ada 6 poin, teman-teman.
Jadi yang pertama, peserta tes itu harus memiliki hak atas privasi dan keberhasilan hasil tes dari mereka. Nah, di mana itu setiap peserta tes itu memiliki hak mendasar atas privasi dan juga kerahasiaan. Jadi hasil tes mereka ini itu kan pasti data sensitif ya. Nah, makanya nggak bisa gitu kan kalau misalkan kita disebarluaskan di luar kebutuhan proses seleksi. Nah, hal ini menjadi komitmen atas etika dasar antara perusahaan dan juga kandidat. Lalu yang kedua ada hasil tes yang nggak boleh diakses dan diinterpretasikan oleh pihak yang berwenang. Nah, hanya pihak yang berwenang, biasanya itu psikolog, industri, atau HR yang terlatih. Nah, itu boleh tuh mengakses dan menginterpretasikan hasil tes. Nah, ini tuh tujuannya untuk mencegah salah tafsir dari manajer yang mungkin tidak memahami konteks psikometrik hasil tersebut. Lalu yang ketiga, kandidat tuh harus memberikan persetujuan tertulis. Jadi sebelum informed consent gitu, sebelum hasil digunakan. Nah, jadi kita tuh wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari kandidat sebelum menggunakan hasil tes mereka. Kandidat tuh harus tahu gitu bagaimana data mereka akan digunakan dan persetujuan ini mengikat tentang hukum dan juga etika. Keempat ini demi keadilan, tes juga harus dilakukan secara adil dan juga tidak bias gitu bagi semua. Nah, yang penting kerahasiaan soal itu harus dijaga ketat aja. Jadi nggak boleh ada kandidat yang dapat akses atau kebocoran soal tes sebelumnya. Jadi intinya tuh ini keamanan soal tes lah. Terus yang kelima, perusahaan wajib memiliki protokol untuk menghindari kebocoran materi tes. Nah, baik itu soal maupun kunci jawaban atau prosedur penilaian, kecuali kepada pihak-pihak internal yang emang tuh mereka tuh punya wewenang gitu untuk mengetahui. Nah, jadi tes security itu ada juga merupakan salah satu prioritas. Nah, terakhir, informasi karyawan termasuk data tes itu eh, kinerja dan juga riwayat pribadi harus selalu dijaga ya keamanannya. Nah, ini kewajiban jangka panjang nih, karena banyak juga kan setelah kandidat tersebut diterima atau juga ditolak. Nah, jadi dengan mengimplementasikan 6 poin ini, kita juga bisa membangun proses seleksi yang nggak cuma efisien, tapi juga bermartabat gitu, yang punya value gitu, yang terpercaya. Kita bisa menghormati hak individu sambil memastikan integritas alat ukur penilaian kita. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas tes dan juga wawancara, lengkap tanpa verifikasi kebenaran data yang memberikan kandidat. Nah, jadi kita ini membahas layanan informasi prakerja. Nah, dalam proses perekrutan, perusahaan itu kan sering menggunakan layanan untuk memverifikasi data dan melakukan pemeriksaan latar belakang calon karyawan. Nah, ini itu langkah penting ya, dan juga cukup apa ya, cukup jadi tiang gitu untuk memitigasi risiko di tempat kerja. Nah, pemeriksaan ini itu meliputi beberapa hal, teman-teman. Yaitu riwayat pekerjaan itu kayak untuk menginformasi posisi dan juga berapa lama gitu kan. Dan juga alasan berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Nah, lalu untuk catatan kriminal. Nah, catatan kriminal itu kan digunakan untuk menilai potensi bahaya atau resiko keamanan. Karena kan kita juga perlu tahu ya latar belakangnya tuh kayak gimana gitu. Jangan sampai kita malah dengan tidak sengaja merekrut orang yang justru punya riwayat kriminal yang kurang baik. Lalu referensi pribadi dan profesional. Jadi untuk mendapatkan pandangan pihak ketiga mengenai etika dan kinerja kandidat. Ya, itu tujuan utamanya itu ya untuk memastikan kejujuran, integritas, dan juga kelayakan kandidat sebelum mereka resmi diterima bekerja. Tapi perlu ditekankan ya bahwa pemeriksaan ini harus dilakukan dengan mematuhi hukum ketenaga kerjaan dan juga privasi yang berlaku. Seperti yang pernah tadi kami jelaskan, saya jelaskan sebelumnya. Nah, hukum-hukum yang tadi itu juga menjadi acuan ya untuk melakukan tes dan juga proses rekrutmen eh, nanti itu. Nah,
pemeriksaan itu nggak boleh melanggar hak individu. Contohnya, jadi kan itu tuh biasanya kan harus diberitahu kan ya, dan juga memberikan persetujuan mereka. Sebelum kita melakukan tes, kita tuh harus kasih tahu dulu kandidatnya. Nggak bisa nih kita asal kayak, ayo, eh, Mbak kamu eh, proses ini, misalkan kayak gitu kan nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus memberitahukan kira-kira tes apa yang akan mereka alami, mereka lewati gitu loh, mereka hadapi. Nah, kalau misalkan sudah oke, dari kandidat sudah merasa eh, sepakat, ya mungkin bisa dilanjut ke proses selanjutnya. Jadi kesimpulannya, pemeriksaan latar belakang ini itu menjadi hal yang sangat penting kalau misalkan digunakan dengan benar ya, dengan akurat dan juga sesuai koridor hukum. Informasi yang didapat ini akan sangat membantu mengurangi resiko perekrutan yang salah. Selanjutnya, setelah melewati berbagai macam rangkaian tadi, dan proses pemeriksaan latar belakang, ada satu langkah yang sangat strategis sebelum penawaran pekerjaan, yaitu realistic job review atau disingkat RJP. Nah, RJP ini proses di mana perusahaan memberikan gambaran nyata tentang pekerjaan kepada calon karyawan sebelum mereka resmi diterima. Tujuannya itu agar kandidat memahami secara jelas tindak hanya di sisi positif pekerjaan dan perusahaan, tapi juga semua tantangan, kendala, dan juga kondisi kerja yang akan dihadapi. Nah, kenapa RJP itu penting gitu loh? Ada dua manfaat utama, teman-teman, yaitu untuk mengurangi resiko turnover. Ketika kandidat mengetahui kenyataan pekerjaan sejak awal, mereka kan pasti dapat keputusan yang lebih matang, gitu kan? Nah, kalau misalkan mereka memutuskan untuk bergabung, berarti ekspektasi mereka itu sudah sesuai gitu dengan apa yang mereka terima gitu. Nah, ini secara signifikan itu dapat mengurangi tingkat karyawan yang keluar atau turnover dalam waktu yang singkat. Intinya, pekerjaan, job desk, dan segala macamnya itu harus sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi harus sama-sama enak gitu. Karena kalau misalkan ngerasa satu pihak ngerasa keberatan, nah mungkin nanti akan adanya turnover yang tinggi. Jadi EJP ini menciptakan hubungan kerja yang lebih jujur dan juga berkelanjutan. Sejak hari pertama si kandidat ini mulai diterima kerja. Nah, ini menunjukkan transparansi dan juga integritas perusahaan kepada calon karyawan. Intinya, RJP itu strategi yang efektif untuk memungkinkan calon karyawan membuat keputusan terbaik bagi diri mereka sendiri. Nah, mereka ini memutuskan nih mau maju kah atau mau mundur setelah RJP ini. Nah, itu berarti mereka nggak bisa, itu berarti mereka tidak akan cocok dengan peran tersebut dan perusahaan terhindar dari biaya perekrutan yang berulang kali gitu. Nah, proses RJP ini menyempurnakan proses seleksi yang kita bahas dari awal ya, di mana HR dan manajer itu mengambil keputusan akhir berdasarkan semua data objektif, mempertimbangkan kompetensi, nilai, kepribadian, kompetensi yang terukur untuk memastikan keputusan perekrutan kita itu yang kita buat itu udah cukup adil apa belum gitu, dan juga transparansi dan juga sesuai dengan kebutuhan posisi. Dan selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang decision making methods in employee selection. Nah, metode ini itu keputusan yang didasarkan pada penilaian subjektif yang dilakukan oleh pewawancara atau manajer HR. Yang mereka ini menggunakan pengalaman dan juga menimbang gitu dan juga menggabung-gabungkan nih berbagai informasi yang tersedia. Mungkin sebagai contoh, seorang manajer ini melihat skor tes. Nah, seorang kandidatnya itu ada yang skor tesnya itu tinggi gitu. Tapi itu merasa kandidatnya itu justru malah kurang cocok. Nah, secara budaya kalau misalkan wawancara, nah itu kan ia menolak kandidat tersebut kan. Nah, pendekatan ini tuh cocok bila pengalamannya tinggi, tapi perlu diwaspadai karena rentan terhadap bias pribadi dan juga interaksi intensi. Nah, kelemahannya adalah dua pewawancara dengan data yang sama bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda. Nah, pendekatan kedua yaitu eh, statistik eh, pendekatan. Nah, metode ini menggunakan data objektif seperti skor tes.
atau nilai wawancara yang terstruktur. Dan pengalaman kerja yang kuantifikasi kemudian menggabungkannya berdasarkan rumus atau bobot statistik yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan ini terbukti lebih akurat dan juga konsisten dibandingkan pendekatan klinis. Dengan menghilangkan bias manusia, menghilangkan proses penggabungan data, keputusan menjadi lebih adil dan juga objektif, dan juga hasil lebih akurat dalam memprediksi kinerja di masa depan. Idealnya kita harus menggabungkan yang terbaik itu kan dari keduanya. Menggunakan wawancara klinis yang terstruktur untuk mengumpulkan data, tapi kita juga harus menggunakan bidang statistik yang menggabungkan data tersebut dan membuat peringkat akhir. Jadi kombinasi antara alat ukur ini digunakan agar seleksi kita jadi lebih akurat dan juga prediktif gitu. Nah, ada dua cara umum yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari prediktor-prediktor tersebut. Yang pertama adalah multiple harder model, yaitu kandidat harus lulus setiap tahap seleksi untuk melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Lalu yang kedua ada compensatory model, yaitu skor tinggi pada satu aspek dapat menutup skor rendah pada aspek lainnya. Nah, dalam praktik seleksi karyawan ini, perusahaan sering menggunakan beberapa alat prediksi kan, seperti tes kemampuan, wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan juga kombinasi berbagai alat-alat gitu yang digunakan agar hasil tersebut akurat. Nah, pendekatan yang dipilih tergantung pada jenis pekerjaan ya, teman-teman. Tingkat risiko kesalahan seleksi itu pasti akan terjadi, tapi kita bisa meminimalisir hal tersebut. Dan juga sumber daya yang tersedia. Making the selection decision. Nah, proses pengambilan keputusan seleksi itu melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari proses penyusunan alat tes yang valid, penilaian integritas dan kejujuran calon, hingga penerapan prinsip hukum ketenagakerjaan yang adil. Tujuannya itu kan untuk memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi tanpa adanya diskriminasi. Dengan memahami konsep seperti decision making, methods, dan juga combining predictors, manajer HR dapat memastikan keputusan seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan berlandaskan etika profesional. Untuk pembahasan mengenai eh, s- tahapan seleksi rekrutmen itu sudah selesai. Barangkali teman-teman dan juga ibu ada yang ingin tanyakan, boleh tanyakan secara langsung maupun di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga sudah menyimak presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan lainnya, mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih.